Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 tentang benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda pembelajaran 1 dengan anak-anak kelas 3B dengan Ibu Wali kelas Ibu Yanti Yulianti Solihah SPD di SDN 129 Rancasawo Margasari. Nah, anak-anak, diharapkan setelah menonton video ini, anak-anak dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya, dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda menggunakan kalimat efektif, dan dapat mengerjakan soal mengkonversikan satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Nah, ini ada gambar anak-anak yang sedang bermain di pantai ya. Manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Contohnya ketika kita naik sepeda motor. Sepeda motor dapat mempermudah kita untuk berpergian ya, agar kita dapat cepat sampai ke tempat tujuan. Nah, ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir itu merupakan benda yang terbentuk di alam. Sedangkan mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda itu dapat dikelompokkan dalam 3 wujud ya. Yuk kita pelajari bersama apa saja sih wujud benda itu. Nah, wujud benda. Setiap benda itu pasti memiliki wujud ya. Wujud benda itu ada 3, yaitu ada padat, cair, dan gas. Benda padat itu mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Sedangkan benda cair memiliki bentuk dan volume tetapi bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan yang ditempatinya. Contohnya seperti air ya, ketika kita simpan dalam gelas, air akan berubah bentuk menjadi gelas. Ketika minyak disimpan dalam botol, maka minyaknya akan terlihat berbentuk seperti botol. Nah, sedangkan benda gas memiliki bentuk dan volume tetapi bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan benda yang ditempatinya. Sama seperti benda cair tadi ya. Nah, contohnya tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Sedangkan gas hidrogen dalam balon itu berwujud gas. Nah, coba di sini kalian lihat ya, ada wujud benda yang terbagi menjadi 3 tadi. Ingat-ingat ya, wujud benda itu ada 3 ya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, itu termasuk benda padat. Sedangkan minyak goreng dan kecap itu termasuk benda cair ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada gambar dapur rumah Dayu. Dayu sedang membantu ibu memasak di dapur. Banyak sekali ya benda-benda yang terdapat di dapur rumah Dayu. Ada apa saja coba kalian perhatikan. Di sana ada cermin, ada botol, ada sirup,
ada katel, di dalam katel itu terdapat minyak ya. Dan Ibu Dayu juga sedang memasak air. Air ketika kita masak akan mengeluarkan uap yang panas. Nah, terus ada apa saja? Ada teflon ya, ada lemari. Dan coba kalian perhatikan lagi ada apa lagi di dapur rumah Dayu. Setelah kalian perhatikan, coba kalian sekarang kelompokkan benda padat, benda cair, dan benda gas yang terdapat pada gambar di samping. Coba kalian kerjakan sendiri ya. Perhatikan baik-baik benda-benda tersebut. Nah, setelah kalian mengerjakan soal tadi, kemudian kalian kerjakan kembali soal ini. Amati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di rumah kalian. Nah, nomor 1, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Tadi wujud benda itu ada 3, apa saja sih yang sudah Ibu jelaskan? Coba kalian ingat kembali apa saja 3 wujud benda. Nah, yang kedua, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Tadi benda yang volume dan bentuknya tetap. Contohnya apa ya yang ada di rumah kalian? Yang ketiga, tuliskan 2 contoh benda cair. Nah, benda apa nih yang mempunyai volume dan bentuk tetapi berubah-ubah jika kita simpan pada tempatnya? Contohnya apa ya? Nah, yang keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitarmu. Coba perhatikan, benda ini biasanya ada di dapur. Contohnya apa ya? Terus ketika kita meniup balon, ada apa nih di dalam balon nih? Nah, selanjutnya ayo amati. Di sini ada gambar sepeda motor. Pernahkah kamu naik transportasi seperti pada gambar? Pasti pernah ya. Pasti semua orang mempunyai sepeda motor. Nah, tahukah kamu termasuk ke dalam wujud apakah motor itu? Motor memiliki volume dan wujud yang tetap. Berarti motor itu termasuk ke dalam benda yang berwujud padat. Nah, pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan naik motor ya. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Di sini ada gambar 3 ya, ada gambar rumah Edo, rumah nenek, dan kebun binatang. Jarak dari rumah Edo ke rumah nenek itu jaraknya 5 km lebih 300 meter. Sedangkan jarak dari rumah Edo ke kebun binatang itu jaraknya 1523 meter. Nah, satuan kilometer dan meter itu adalah satuan untuk menyatakan jarak. Di pembelajaran sebelumnya kita telah belajar ya tentang satuan panjang atau satuan jarak ini, mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ketika satuan panjang atau jarak ini turun, berarti harus dikalikan 10 atau ditambah nolnya 1. Ketika naik, harus dibagi 10 atau dihapus nolnya 1. Contohnya, jarak rumah Edo ke rumah nenek itu jaraknya 5 km lebih 300 meter ya. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter?
Nah, kita harus rubah dulu jarak yang 5 km tadi. 5 km jika ke meter itu turunnya 3 kali ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Ketika turun 3 kali, otomatis dikalikan 1000 atau ditambah nolnya 3. Jadi 5000 meter. Nah, 5000 meter ditambahkan 300 meter yaitu menjadi 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Nah, sedangkan jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang itu 1523 meter. Sekarang sebaliknya, kita rubah satuan meter ini ke dalam kilometer dan meter. Berubah menjadi jika 1000 meter itu dirubah ke kilometer, yaitu naik sebanyak 3 kali. Yaitu dibagi 1000 atau nolnya dihapus 3. 1000 meter berubah menjadi 1 kilometer. Nah, sekarang kalian tinggal jumlahkan 1000 ditambah 523 yaitu menjadi 1 kilometer ditambah 523 meter. Jadi jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan itu jaraknya 1 kilometer lebih 523 meter. Nah, ini ya yang tadi. Sekarang coba kalian berlatih mengerjakan soal ya. Di sini ada banyak ya, ada gambar rumah Siti, rumah Udin, ada kantor pos, ada pasar, ada rumah sakit. Di sini ada jaraknya. Coba kalian perhatikan, ada bermacam-macam bentuk bangunan. Juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah antar bangunan di atas ini ya. Nah, sekarang kalian tentukan jarak dalam satuan meter. Rumah Siti ke sekolah tadi jaraknya berapa coba? Ingat-ingat lagi ya. Yang kedua, rumah Udin ke kantor pos. Yang ketiga, rumah Siti ke rumah Udin. Yang keempat, rumah Siti ke pasar. Nah, coba kalian ingat-ingat berapa jaraknya, kemudian kalian rubah menjadi satuan meter. Sekian ya pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat belajarnya. Kita jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.